berkuasa melakukan mujizat-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau hadir dengan kekuatan yang tidak terbatas, melembutkan hati kami, membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam setiap hati sanubari kami. Dan setiap kami yang mendengar, menerimanya, pulang dengan kesembuhan, kekuatan, pemulihan, dan kekuatan baru yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan, kebesaran, keagungan-Mu saja yang kami pandang. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk. Boleh sapa samping kiri dan kanan kita, merdeka. Amin, puji Tuhan. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang the gospel change, bahwa hanya Injil yang bisa mengubah kita. Tandanya kita sudah diubah oleh Tuhan lewat Injil akan selalu terlihat lewat hidup kita. Tandanya bahwa Injil sudah sungguh-sungguh benar-benar mengubah kita akan terlihat lewat apa yang kita lakukan. Terlihat bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Salah satu sikap yang semestinya kita tunjukkan kepada orang-orang sekeliling kita adalah dari kemurahan hati kita. Karena kita punya Bapa yang murah hati. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang adalah murah hati. Kita punya Bapa murah hati, makanya Alkitab berkata bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini adalah anak Allah, maka sifat Allah juga ada pada kita. Sifat yang paling mendasar adalah sifat kasih, sifat bermurah hati. Kalau kita benar-benar sudah dimerdekakan di dalam Kristus, akan terlihat lewat respon kita, cara kita memperlakukan orang sekeliling kita. Cara yang dikenal dunia tentang orang-orang Kristen adalah orang Kristen itu adalah orang yang penuh kasih. Amin. Kasih kita akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tadi seorang Farisi datang kepada Yesus bertanya, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang Lewi, 1 orang Lewi, 1 imam. Ketika mereka turun dari Yerusalem, mereka melihat ada orang yang tergeletak. Lalu mereka melihat dari jauh. Mungkin waktu itu berkata, kasihan ya, kasihan banget. Lalu lewat lagi seorang imam juga berkata demikian, kasihan sekali. Hanya bisa memandang dari jauh. Katanya dia seorang yang beragama, katanya dia seorang yang takut akan Tuhan, tapi tidak terlihat lewat perbuatannya, tidak terekspresi lewat apa yang dia hidupi. Saudara, ketika kita melihat perumpamaan ini, kita melihat memang ada sejarah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi itu mengasihi sesamanya Yahudi saja. Waktu orang yang berbeda dengan dia, waktu ada orang yang tidak seperti kebiasaan dia, sulit bagi mereka untuk mengasihi sesamanya. Memang ada latar belakang antara orang Yahudi dan orang Samaria. Karena peristiwa kawin campur. Orang Samaria itu sebenarnya adalah orang keturunan Abraham, keturunan Yakub. Tetapi karena mereka melakukan kawin campur, maka mereka dicap sebagai pengkhianat. Mereka tidak ditemani, mereka dimusuhi, mereka dipandang kelas bawah. Kalau makan sama orang Samaria, mereka menganggap mereka itu makan sama babi. Kasar ya. Itulah orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka hidupi selama ini tidak menunjukkan bahwa mereka itu seorang yang takut akan Tuhan.
tidak menunjukkan bahwa mereka itu seorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mereka hanya bisa mengasihi secara seremonial. Ya. Mereka hanya bisa mengasihi karena ada maunya, ada untungnya. Karena sama dengan kita, karena dia hanya bisa mengasihi orang yang sama dengan dia. Karena apa? Menyangkut nama baiknya. Ya. Mereka hanya bisa mengasihi secara agamawi saja, rajin beribadah, melayani, tapi tidak nyata dalam perbuatannya pada sesama. Mereka menganggap waktu mereka sudah giat melayani, mereka sudah memuliakan Tuhan. Tuhan meminta kita untuk mengasihi bukan dengan cara seperti imam ini, bukan seperti orang Lewi ini. Tuhan mau mengasihi kita mengasihi sesama kita bukan karena ada untungnya, ada maunya, tapi karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Imam ini menempatkan kewajiban-kewajiban seremonialnya jauh lebih penting ketimbang melayani orang malang itu dan kesalehan lahir riah yang tampak ternyata lebih penting daripada kasih yang sejati. Begitu juga orang Lewi tidak mau mengambil resiko untuk menolong orang lain. Karena kalau kita menolong orang lain pasti ada yang dikobarkan, pasti ada yang dikorbankan. Dan manusia punya kehidupan seperti ini. Kasih yang timbal balik. Kalau aku mengasihi orang ini, kalau aku menolong orang ini, pengakuan apa yang akan aku terima? Timbal balik apa yang akan aku terima? Sering sekali buat orang-orang yang mengasihi seperti imam dan juga orang Lewi ini, mengasihi itu sama hal mereka sedang mau berinvestasi. Saya sedang menanam kebaikan supaya nanti saya mendapat kebaikan lewat orang ini. Inilah kasih yang ditunjukkan oleh orang-orang yang agamawi. Dari sini kita belajar bahwa membicarakan mengenai kebenaran tidak pernah menjamin seseorang untuk mengalami perubahan hati. Mengetahui Alkitab tidak menjamin seseorang memiliki karakter yang berubah. Sibuk melayani belum tentu melakukan kehendak Allah. Katanya mengasihi Tuhan, katanya melayani Tuhan, tapi kok ada orang yang sekarat dibiarkan saja. Inilah agama, Bapak Ibu. Kehidupan agamawi tidak pernah bisa menyelamatkan kita, tidak pernah bisa mengubah kita, hanya bisa memandangi dari jauh. Kasihan ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Dalam Lukas 10 ayat 33 berkata, lalu datanglah seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh apa, Bapak Ibu? Oleh belas kasihan. Ada belas kasihan yang bekerja dalam seorang hati Samaria. Meskipun orang Samaria itu sebenarnya orang yang dibenci, dimusuhin sama orang Yahudi, karena dalam komentari, memang di sini tidak dijelaskan, dalam komentari menafsirkan bahwa orang yang tergeletak ini, orang yang sekarat ini adalah orang Yahudi juga, karena baru turun dari Yerusalem, kemungkinan mereka baru beribadah di Bait Allah. Sama, jadi mereka sebenarnya sama-sama orang Yahudi. Tetapi itu tidak membuat mereka untuk menolong. Hanya ada seorang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan. Dalam bahasa asli itu compassion, artinya tergerak, digerakkan oleh bagian dalam tubuh kita untuk kita berempati, untuk tidak hanya kepingin orang punya kesan kepada kita bahwa kita ini baik, penuh kasih, tetapi sungguh-sungguh berempati terwujud lewat perbuatannya. Meskipun selama ini Samaria dimusuhi,
Meskipun Samaria selama ini didiskreditkan oleh orang Yahudi, tapi itu tidak pernah membatasi dia untuk memberikan kasihnya kepada kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, siapakah Samaria ini? Samaria ini adalah, dalam perumpamaan ini, melambangkan tentang Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang murah hati itu. Dia yang adalah murah hati, ditolak, dibenci, dimusuhin. Bahkan dia lebih daripada tentang orang Samaria yang dituliskan di dalam nas ini. Dia seorang yang dibenci, disalibkan, tetapi dia justru menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Karena itu Alkitab katakan, kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Maka kalau kita sudah menerima kemurahan hati Tuhan, maka kita juga harusnya menyatakan kemurahan hati buat orang lain. Seorang penulis sejarah, ahli sejarah dan sosiologi yang mempelajari alasan-alasan mengapa kekristenan menyebar luas di Kekaisaran Roma pada waktu itu. Karena apa? Karena kasih. Pada waktu itu ada penyakit yang mematikan, sampai-sampai banyak keluarga membuang anaknya sendiri. Tapi ada orang-orang Kristen yang memungut orang-orang sakit itu, merawat mereka menjadi sembuh. Bahkan sering sekali ketika mereka merawat orang-orang yang sakit penyakitan itu, mereka tertular dan mati. Tetapi mereka tidak pernah mengurung niat mereka untuk menolong. Disitulah Injil diterima oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu seharusnya sebuah ekspresi, bukan impresi. Impresi itu kesan. Bukan hanya supaya kita mendapatkan kesan, oh saya ini baik, orang Kristen itu penuh kasih, orang Kristen itu benar. Lebih daripada itu, ada ekspresi yang seharusnya muncul dari dalam hidup kita. Kapan kita bisa menjadi orang-orang yang justru akan menolong orang lain untuk menemukan hidupnya? Saat kita menghidupi pola penebusan Yesus. Minggu yang lalu kita udah belajar bagaimana Paulus, Silas menghidupi pola penebusan Yesus. Mereka tidak hanya ngomong dengan mulut mereka bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi mereka menghidupi pola penebusan Yesus. Mereka mau menyangkal diri, mereka mau memikul salib, mereka mau mengosongkan diri mereka. Sama seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini mengosongkan dirinya. Dia gak mau tahu seberapa jahat kau sama aku tetap mengasihi engkau. Tapi kasih orang Lewi dan imam ini adalah kasih yang bersyarat. Kasihnya dua arah, timbal balik. Tetapi kasih yang ditunjukkan oleh seorang Samaria ini adalah kasih satu arah. Dia gak pernah kenal, dia gak pernah tahu siapa orang itu. Dia tidak pernah berharap orang itu menolong dia apapun. Sampai akhirnya orang itu sembuh. Karena itu Alkitab berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Inilah yang Tuhan mau kita hidupi dalam hidup kita. Jangan kita mempertahankan nyawa kita. Jangankan nyawa, harga diri, pengakuan, ego. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata belas kasihan di situ adalah elos. Kata elos itu sama dengan mercy, artinya memberi rahmat, garasi, kemurahan hati atau karunia. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini adalah kasih dari Tuhan. Kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini berasal dari kata elos, artinya mercy. Mercy itu hanya dari Tuhan. Orang Lewi dan imam ini merasa mampu mengasihi sesama
dengan kekuatan mereka. Tapi ternyata kasih mereka tanpa syarat. Tapi ternyata kasih mereka itu penuh dengan syarat. Kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini adalah kasih tanpa syarat. Dalam Efesus 4 ayat 2 ayat 4 sampai 7, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kata rahmat di sana sama dengan kata elos, oleh karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita dan telah menghidupi kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Menarik Bapak Ibu, bagian yang terakhir, kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan dan kita mengalami kasih karunia-Nya, kemurahan Tuhan, itulah yang memenuhi kita. Kita nggak bisa membendungnya, karena kasih itu berlimpah-limpah, konstan, tidak pernah putus. Kita terima tiap detik, tiap waktu memenuhi hati kita. Kita nggak pernah bisa membendung. Dan itu yang pada akhirnya dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Itu yang pada akhirnya dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Dan mereka pun akhirnya memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Beda. Orang Lewi dan juga imam tadi hanya agamawi saja. Mereka ada di bawah tuntutan. Saya harus melakukan ini, saya harus membuat ini, supaya saya dilayakkan, supaya saya diterima. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang dibatasi oleh keakuannya, dibatasi oleh rasa amannya, dibatasi oleh kepentingannya, sehingga tidak mau tahu dengan orang yang sekarat. Saudara, keadaan kita bukan saja, sesungguhnya keadaan kita bukan hanya sekedar sekarat, tetapi kita sesungguhnya mati. Taurat dan agamawi tidak bisa menghidupkan kita, tidak pernah bisa melepas dan menyelamatkan kita. Kita melihat Bapak Ibu, Samaria baik ditolak karena mereka dianggap sebagai pelanggar atau pengkhianat. Tetapi sesungguhnya Yesus kita lebih baik. Dia lebih ditolak karena Dia tidak hanya dibuli, tetapi Dia disalib karena kasihnya kepada kita. Kalau tadi kita melihat orang Samaria itu menuangkan minyak dengan anggur supaya orang yang sekarat itu sembuh. Tapi Yesus kita tidak hanya memberikan minyak dan anggur, tapi Yesus kita memberikan darahnya supaya kita sembuh dari dosa kita. Orang Samaria itu memang menanggung biaya penginapan dan perawatan supaya orang itu sembuh. Tapi saudara, Yesus kita memberi nyawanya untuk menebus kita. Orang Samaria itu meminta pemilik penginapan itu untuk merawat orang yang sekarat itu. Tetapi Yesus meminta rohnya sendiri untuk memimpin dan menolong kita, untuk kita setia sampai akhir. Orang Samaria itu meninggalkan 2 dinar supaya orang itu bisa makan, supaya orang itu bisa hidup. Tetapi Yesus kita menyediakan segala berkat dari sorga buat kita, supaya kita bisa hidup memuliakan diri. Karena Allah telah berbelas kasihan, maka kita dapat mengasihi sesama manusia walau berbeda. Maka kita juga, karena Allah telah berbelas kasihan, maka kita juga dapat mengasihi Tuhan dengan motivasi yang tulus.
bukan seperti orang Lewi dan imam tadi. Karena Allah telah berbelas kasihan kepada kita, maka kita dapat mengasihi sesama sebagai ekspresi iman, bukan hanya karena impresi. Karena Allah telah berbelas kasihan kepada kita, maka kita juga dapat mengasihi sesama walau tidak dianggap dan tidak diakui. Begitu tulus, begitu murni hati orang Samaria itu memberi, bukan lagi dengan dua arah, tetapi dengan satu arah. Terserah kamu memuji saya atau enggak, terserah kamu berterima kasih atau enggak, yang penting aku menyalurkan kasih yang aku terima. Ketika kita mengalami kasih dari Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh kasih, meski enggak dipuji, meski enggak menerima kembali. Tidak membuat kita mutung, tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita berhenti untuk mengasihi, sampai dunia akan memuliakan Tuhan. Karena kita bisa mengasihi, tidak pernah bisa mengasihi dari diri kita. Kita bisa mengasihi karena kita menerima kasih itu dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, inilah kasihku. Kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita untuk saling mengasihi. Bukan hanya mereka yang sebangsa, seagama, setradisi, atau sependapat dengan kita. Bukan hanya kepada mereka yang menyukai kita, yang selalu memuji-muji kita, yang selalu memperhatikan kita, tapi kepada mereka pun yang menjahati kita, tidak menyukai kita pun, kita bisa mengasihi. Kalau kita mengasihi seperti karena orang itu mengasihi kita, apa bedanya kita dengan dunia? Tidak ada bedanya. Kita mengasihi karena kita ingat bahwa kita juga dulu adalah orang yang menerima belas kasihan Tuhan. Karena kita tahu tanpa belas kasihan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, kita tidak mungkin bisa hidup, menikmati hidup. Makanya akhirnya kita juga akan berbelas kasihan kepada orang lain. Minggu yang lalu saya bercerita tentang bagaimana seorang ibu yang saya layani beberapa tahun yang lalu datang, lalu waktu datang itu dia memeluk saya juga peluk dia. Dia menangis. Dia berkata, "Pak Pendeta, maaf ya." "Kenapa Bu minta maaf?" "Dulu saya suka menentang Pak Pendeta." Saya bilang, "Gak apa-apa Bu, gak ada yang perlu dimaafkan. Kita sama-sama belajar." Memang ibu ini seorang yang pintar berdebat. Tapi saya ingat memang pada waktu itu saya selalu datang kepada dia dan minta maaf. Karena saya tuh pegang satu prinsip. Yang menang bukan yang hebat. Mungkin secara dunia orang yang meminta maaf itu adalah orang yang kalah dari orang dunia. Tapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab berkata, siapa yang merendahkan hati, dialah yang ditinggikan. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita beda. Siapa yang duluan merendahkan hati, dialah yang menang. Amin. Jadi jangan tunggu, Pak kan dia yang salah. Karena dalam hidup ini nggak ada orang yang benar. Amin. Minta maaf duluan, nggak membuat saudara lebih rendah dari siapapun. Justru orang yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Kalau saya dulu tinggi hati, ibu sih apa-apaan ibu, saya hakimi dia, saya sudutkan dia, saya diskreditkan dia, saya nggak pernah menyapa dia. Apa yang terjadi? Mungkin dia kan nggak akan menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai sekarang. Itulah cara kita untuk melihat kuasa Injil bekerja untuk mengubah orang-orang sekeliling kita. Bukan seperti orang agamawi ini tadi, hanya mengasihi ketika sependapat dengan dia, hanya mengasihi ketika dia dipuji, ketika ada untungnya sama dia. Kasihmu tidak ada bedanya dengan dunia ini.
Kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa melihat kerajaan Tuhan ditegakkan melalui kita ketika kita berusaha menghidupi pola-pola dunia ini. Tapi saya percaya ketika pola penebusan Kristus ada dalam diri kita, maka kehidupan Injil itu akan berkembang. Karena biji tidak pernah bisa menjadi 2, tidak pernah bisa menjadi 3 kalau biji itu tidak ditanam. Amin. Yang mengerti katakan amin. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau mengikut aku harus menyangkal diri. Singkirkan segala kepentinganmu, kosongkan dirimu, kinosis, mengosongkan diri kita. Karena waktu kita mengosongkan diri kita, waktu kita mati terhadap diri kita, di situ kuasa Injil bekerja. Ada orang-orang akan terpesona karena Injil. Ada orang-orang akan melihat, kok bisa Bu Junita seperti itu? Kok bisa Bang Yosi seperti itu? Mereka akan bertanya. Lalu waktu mereka bertanya, kesempatan buat kita untuk memberitakan siapa yang mengubah kita. Orang Lewi dan imam ini katanya orang beragama. Katanya menyenangkan Tuhan, tapi tidak peduli kepada orang yang akan binasa. Sesungguhnya meskipun orang Lewi dan orang imam ini seorang yang rajin beribadah, seorang yang rajin melayani, tapi hatinya kosong. Agama tidak pernah bisa mengubah hati kita. Makanya saudara, agamawi itu, orang-orang agamawi itu yang justru selalu menghalangi pekerjaan Tuhan. Orang Farisi waktu Yesus ngomong ya di konteks ini, selalu mencari kesalahan Yesus, selalu mencari-cari kesalahan, selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Itulah yang terjadi kalau kita hidupi agamawi. Selalu fokusnya itu kesalahan, kritik yang menjatuhkan gitu. Nggak ada kehidupan, nggak ada kuasa di dalamnya. Tapi kita hari ini belajar bahwa ada seorang yang bermurah hati, yang sudah bermurah hati kepada kita. Dia lebih daripada orang Samaria yang kita kenal dalam nats ini. Dia tidak hanya baik, dia sangat baik buat kita. Dia tidak hanya memberikan anggur dan minyak, tetapi dia memberikan darahnya buat kita. Dia tidak hanya menitipkan 2 dinar, tetapi ia memberikan kepada kita segala berkat dari sorga untuk kita menghidupi kerajaannya. Dia tidak hanya merawat kita, tetapi dia mengutus rohnya kepada kita. Dan kalau kita ingat begitu besar kemurahan Tuhan buat kita, kemurahan itu juga akan memampukan kita mengasihi tanpa syarat. Kita akan mengasihi satu arah. Kita akan mengasihi tanpa pamrih, melayani tanpa pamrih, maju. Itulah kasih yang memerdekakan kita. Itulah kasih yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Itulah kasih yang akan bekerja sehingga melalui kita orang-orang juga akan dimerdekakan oleh kasih-Nya. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa agamawi tidak pernah bisa mengubah manusia. Hanya Injil-Mu yang sanggup mengubah kami. Hanya Injil-Mu yang mampu Tuhan mentransform hidup kami. Dan pada waktu itu akan terlihat lewat sikap kami dalam memperlakukan orang lain. Saudara, mari kita biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Sudahkah kita mengasihi dengan kasih-Nya Tuhan? Sudahkah kita berkemurahan karena kemurahan Tuhan yang kita terima? Mari kita mengingat, melihat kehidupan kita selama ini. Apakah kita pernah kecewa?
Karena saudara sudah baik, karena saudara sudah menolong, tapi ternyata orang yang saudara tolong tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, lalu saudara kecewa, mengutuki, menghakimi. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita mengasihi hanya ketika ada nama baik kita yang dinyatakan, ketika ada pengakuan yang kita terima. Kalau itu saudara, mari kita bersama-sama minta ampun dari Tuhan. Dan saudara yang hari ini dijamah oleh Tuhan, yang rindu untuk hidup berkemurahan hati, mengasihi karena Injil Kristus yang kita alami dalam hidup kita. Mari minta kepada Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, aku rindu mengasihi. Aku rindu bermurah hati karena Engkau sendiri murah hati. Aku butuh pertolongan-Mu, Roh Kudus, agar setiap pelayananku, kasihku, perbuatan baikku semua didasarkan dengan kemurahan hati Tuhan. Sikap pembebasan, pemulihan, kesembuhan yang Tuhan kerjakan nyata lewat hidupku, memulihkan, menyembuhkan, menolong, memberi hidup buat orang-orang sekelilingku. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja saat ini Tuhan. Tidak seorang pun yang tidak dilawan oleh Tuhan. Biar hati kami dilawan oleh Roh Kudus-Mu, Roh Kudus. Hidup dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir kuasa bebaskan hidup. Bersama-sama dari awal. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkan, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari bangkit berdiri saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan bawaku lebih daging, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubahi. Kita naikkan dari awal pujian ini dengan segenap hati kita.